Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Anak sekalian yang saya hormati, yang berbahagia, yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar mapel fikih untuk kelas 10 MIA dan 10 IS1 juga 10 IS2. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Madrasah Aliyah MA Enoraum. Semoga dengan bergabungnya anak-anak di Madrasah MA Enoraum menambah keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih melaksanakan pembelajaran daring atau PJJ. Hari ini adalah jadwal PJJ fikih untuk kelas 10 MIA dan 10 IS 1 dan 2. Di dalam semester Gasal ada beberapa tema yang akan kita bahas. Di antaranya adalah tentang konsep fikih syariah dan ibadah dalam Islam. Yang kedua tentang perawatan pengurusan jenazah. Yang ketiga adalah zakat dan hikmahnya. Dan yang keempat haji dan umroh. Yang kelima adalah kurban dan akikah. Yang pertama dan yang hari ini akan kita bahas adalah tentang konsep fikih syariah dan ibadah dalam Islam. Saya mohon anak-anak bisa membuka buku modulnya yang sudah anak-anak terima. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang konsep fikih syariah dan ibadah dalam Islam. Anak-anak bisa buka pada halaman yaitu halaman 4 dan halaman 5. Silakan anak-anak baca bahwa di dalam kita beribadah kita mempunyai dasar landasan, kita mempunyai acuan, tidak asal ibadah. Sebab kalau ibadah tanpa ilmu itu nanti akan ngawur. Ibadah tanpa ilmu akan ngawur, tidak jelas arahnya, tidak sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak bisa melihat gambar yang ada di nomor 4, modul nomor 4, bagaimana para siswa melaksanakan sholat berjamaah dengan kompak, barisannya lurus, karena khusyuk. Karena di saat kita beribadah kita bermunajat kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah konsep fikih dalam Islam. Pengertian fikih ini ada di halaman 5. Anda bisa lihat. Pengertian fikih adalah bentuk dari bahasa Arab dari kata faqiha yaqahu. Secara bahasa artinya pemahaman yang mendalam, yaitu fahmun amikun yang artinya pemahaman yang mendalam. Maka di dalam kita beribadah, dalam kita memahami sebuah ilmu fikih, dan ilmu fikih itu ilmu yang harus dipahami secara mendalam. Sebab di waktu Rasulullah menyampaikan syariat agama Islam, belum ada istilah ilmu fikih.
Dan ilmu fikih ini ada setelah para tabi'in, para sahabat, para tabi'in. Maka di saat Rasulullah sudah tidak ada, para tabi'in berijtihad di dalam menyelesaikan sebuah problematika, permasalahan yang ditemui. Ketika Rasulullah masih hidup, ketika ada permasalahan, di saat Rasulullah masih hidup, ketika ada permasalahan, para sahabat bisa langsung tanya kepada Rasulullah. Mereka langsung curhat, bisa bertanya, bisa berkomunikasi langsung kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberikan jawaban. Ketika Rasulullah sudah wafat, dan pada para sahabat Khulafaur Rasyidin sudah tidak ada, maka siapa yang mau ditanyai lagi? Akhirnya muncullah yang namanya ilmu fikih. Maka ilmu fikih itu sesuai konteks dalam bahasa fahmun amikun, pemahaman yang mendalam. Maka di dalam ilmu fikih nanti anak-anak akan belajar apa sih ilmu fikih itu, apa sih ilmu syariat itu, apakah syariat itu, apakah ibadah itu. Maka anak harus bisa membedakan mana yang ilmu fikih, mana yang syariat, mana yang termasuk ibadah. Maka untuk supaya kita bisa memahami hal tersebut, anak-anak saya mohon untuk membaca halaman 5, halaman 6. Ini ada sejarah perkembangan ilmu fikih, periode fikih, ini ada periode risalah, periode Khulafaur Rasyidin, periode awal pertumbuhan fikih, periode keemasan, periode tahrij, tarjih dalam madhab fikih, periode kemunduran fikih, dan yang lainnya. Di awal pembelajaran ini, anak-anak saya mohon untuk betul-betul konsentrasi membaca, memahami konsep fikih dalam Islam, dari pengertiannya, ruang lingkupnya, kemudian sejarah perkembangan ilmu fikih, dan periode perkembangan ilmu fikih. Saya kira itu saja untuk pertemuan yang pertama ini. Silakan dibaca mulai halaman, yaitu halaman 4, 5, 6, 7, dan 8 sampai halaman 9. Anak-anak pelajari, anak-anak baca. Apabila ada sesuatu yang belum jelas atau belum bisa dipahami, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang atau di saat kita sudah bisa melaksanakan kegiatan proses KBM secara tatap muka. Mari gunakan waktu dengan baik. Silakan mandi. Yang belum sholat subuh. Yang sudah mandi bisa sarapan, jaga kesehatan, dan gunakan waktu dengan baik. Kita manfaatkan teknologi yang ada untuk menambah wawasan ilmu kita. Insya Allah nanti kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang pertama, anak-anak fokus membaca materi yang tadi saya sampaikan. Kalau ada yang belum paham bisa ditulis di buku catatan. Nanti insya Allah saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Semoga Allah selalu meridhai apa yang kita lakukan, dan semoga kita tetap diberi kesehatan, dapat melaksanakan semua aktivitas dengan baik, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi. Selamat belajar, dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.